Salah satu solusi untuk mensejahterakan bersama masyarakat Indonesia adalah dengan menanam nyamplung. Menanam nyamplung bisa mereduksi karbon untuk usaha merealisasikan dana internasional perubahan iklim. Memayu Hayuning Pawono. Bersumber dari beberapa berita yang bisa dipercaya seperti internet dan websitenya dari PBB, bagian perubahan iklim, Climate Change Fund mencapai 100 miliar US dollar setahun. Mari kita lihat berita pidato Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan dari COP27 di Mesir beberapa waktu yang lalu oleh perwakilan dari PBB. Dan saya tadi sampaikan negara-negara maju yang sudah memberikan kontribusi polusi CO2 yang sangat banyak dan mereka sudah berjanji akan memberikan 100 billion per tahun, sampai hari ini belum terrealisir. Jadi finally making good on the long delayed promise of 100 billion US dollars a year in climate finance for developing countries. Bagaimana merealisasikan dana internasional tersebut? Kita harus mempersiapkan sustainable underlying project yang dapat untuk merealisasikan dana perubahan iklim internasional tersebut menjadi masuk ke Indonesia sebagai devisa negara. Bersama Tuhan mencapai tujuan Tuhan untuk kesejahteraan bersama memakmurkan bumi. Kita terkadang berpikir lebih jauh. Ya, bagaimana khususnya kita ini mengumpulkan dana sebanyak mungkin supaya saudara muslim kita khususnya atau saudara sebangsa setanah air, supaya kalau kita memang tidak boleh berhubungan umpamanya dengan bank, kita sudah pernah mengumpulkan modal yang sebanyak yang untuk dunia ekonomi itu sejauh mana untuk orang-orang yang membutuhkan permodalan, pernah atau tidak? Itu diantaranya. Makanya kita lebih suka, ayo solusi di kuopo. Kumpulkan modal kalau kita mau memberi permodalan kepada orang-orang yang ketakutan masalah dunia perbankan. Gantinya apa? Supaya maju juga ekonominya. Orang yang melarat umpamanya, bukan orang kaya saja yang ingin anaknya menjadi dokter, insinyur, menjadi aparatur negara, dan lain sebagainya. Beliau pun menambahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Tapi ekonominya lemah, dari mana dia akan membiayai dengan anak-anaknya? Sedangkan kita mau buat mengulurkan tangan kepada para beliau, dirinya sendiri masih serba kekurangan. Karena apa? Ekonomi menurun. Apa yang terjadi nantinya? Mari kita berpikir lebih jauh gitu. Setelah mendengar pidato dari Habib Lutfi bin Yahya, Ketua Thariqah Internasional dari Indonesia tersebut, kita akan berusaha merealisasi dana climate change internasional yang senilai 1.500 triliun rupiah per tahun tersebut, dan kita akan mencoba untuk memproduksi bioenergi atau energi non fosil biosolar dari minyak nyamplung sebagai hasil atau devisa negara, dan Indonesia menjadi mandiri energi. Diawali dengan menanam pohon nyamplung yang akan menyerap emisi karbon. Itu kita harus menghitung berapa luas lahan yang diperlukan. Lalu pohon nyamplung tersebut juga menghasilkan buah dan bijinya bisa diperas yang menghasilkan BBM non fosil, yaitu minyak nyamplung. Kita harus hitung seberapa banyak minyak nyamplung yang diproduksi. Ini bisa menjadi Indonesia mandiri energi bersih. Ini dibutuhkan kerja bersama seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah melalui sebagai berikut, yaitu melalui Indonesia Green Gold Project, agroforestry nyamplung, dekarbonisasi, dan bioenergi. Diawali dari permasalahan perubahan iklim global, emisi karbon bertambah. Lalu bagaimana menurunkan emisi karbon di udara tersebut? Langkah pertama yaitu mengurangi emisi yang ada.
yaitu dengan menanam pohon nyamplung. Yang kedua yaitu mengurangi produksi emisi oleh BBM fosil. Kita alihkan menjadi BBM non fosil. Kita peroleh dari biji nyamplung yang diperas menjadi minyak nyamplung sebagai bahan baku biosolar. Ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Ini merupakan langkah tepat untuk Indonesia bahkan dunia untuk mengurangi emisi karbon dan membantu perubahan iklim menjadi baik, yaitu melalui carbon capture dan energy transition. Satu langkah mengatasi dua masalah tersebut, yaitu menanam pohon nyamplung. Mengapa kami pilih pohon nyamplung? Karena pohon nyamplung dapat menghasilkan energi non-fosil yang ramah lingkungan, serta ditanam menyerap karbon, mempunyai nilai ekonomi karbon, dan kita bisa jual nilai ekonomi itu menjadi carbon trading. Selain itu, memperbaiki lingkungan, mempercantik bumi, memproduksi oksigen untuk kebutuhan makhluk hidup, dan masih banyak lagi keuntungan yang lain. Lagi pula, pohon nyamplung adalah tanaman hutan, tidak merusak ekosistem hutan, mengingat Indonesia banyak atau luas sekali hutannya. Dan ini tidak ditebang selama 50 tahun lebih, minimal 50 tahun bisa sampai bahkan 100 tahun. Sedekah jariah oksigen kepada semua makhluk selama pohon ini tidak ditebang. Nilai ekonomi dan manfaat lainnya bisa dilihat di video ini. Dari mulai persemaian sampai menghasilkan minyak nyamplung diperlukan waktu kurang lebih selama 4 tahun. Setelah itu kita bisa melaksanakan industrialisasi minyak nyamplung. Untuk carbon trading bisa dilakukan setelah 3 tahun penanaman. Ini mulai stabil carbon capture-nya. Dari penelitian, serapan karbon pohon nyamplung menurut Daud et al. Adalah 500 ton per pohon per tahun. Kita hitungnya anggap saja 1 ton atau 1/500-nya, 1 ton per pohon per tahun. Maka akan menghasilkan nilai ekonomi karbon per hektar adalah 12 juta rupiah per tahun. Hasil minyak nyamplung per hektar adalah 5.000 liter dari penelitian. 40% dari 5.000 liter untuk biosolar, yang 60% mempunyai nilai ekonomi di bidang farmasi. 1 liter untuk bahan farmasi harganya sekitar Rp200.000. Jika 3.000 liter maka 1 hektar akan menghasilkan 600 juta rupiah per hektar per tahun. Itu untuk produk farmasi. Apabila ditotal untuk hasil 1 hektar tanaman nyamplung saja, yaitu hasil dari trading karbon dan minyak nyamplung untuk kebutuhan farmasi adalah 612 juta rupiah per tahun. Ini estimasi dari kami. Jadi kalau kita menanam di lahan 5 juta hektar seluruh Indonesia, hasilnya per tahun kira-kira 3.060 triliun per tahun. Untuk nilai ekonomi lain adalah merupakan bonus. Bisa kita hitung, yaitu menjual minyak nyamplung untuk biosolar. Terserah nanti mau dijual Rp1.000 per liter atau berapapun kita masih untung. Ampas bungkil nyamplung untuk pakan ternak itu juga bonus. Cangkang nyamplung menjadi pupuk juga bonus. Lahan bisa ditumpang sari dengan kakao. Hasilnya juga bisa bonus. Jahe, kapulaga, jagung, dan kacang. Indonesia sangat subur tanahnya. Langkah apa yang kita lakukan untuk menghitung trading karbon? Langkah awal kita harus melakukan pembibitan dan penanaman pohon dahulu. Lalu setelah penanaman, pengukuran kemampuan absorpsi emisi karbon pohon nyamplung. Setelah ada kemampuan absorpsi, kita sertifikasikan emisi karbon pohon nyamplung tersebut. Setelah ada sertifikasi, baru kita jual di bursa karbon yang telah dibuat oleh OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, untuk reduksi karbon dari minyak nyamplungnya, kita
memproduksi minyak nyamplung, yaitu setelah menanam tunggu 4 tahun baru kita bisa industrialisasi minyak nyamplung. Lalu diukur kemampuan reduksi emisi karbon dibanding BBM fosil. Ini juga bisa nanti diklaimkan sebagai karbon reduksi. Lalu pengukuran keamanan dan keborosan minyak juga telah dilakukan. Ini semua telah dilakukan dan telah mendapat standarisasi dari internasional dari Amerika dan Eropa. Setelah itu kita sertifikasi, bisa kita jual untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia bisa merealisasikan dana perubahan iklim internasional tersebut dengan membuktikan bahwa Indonesia telah menanam pohon nyamplung dan memproduksi minyak non-fosil. Hasil dari keuntungan bersih dari devisa yang masuk itu 60% bisa dikembalikan kepada masyarakat untuk program pendidikan dan kesehatan secara gratis. Jika setiap tahunnya sekitar hasil dari minyak nyamplung untuk farmasi sekitar 3.000 triliun saja, sangat mungkin Indonesia mempunyai masyarakat yang gratis pendidikan dan kesehatan setiap tahunnya. Mari segera menanam pohon nyamplung secara serentak bersama-sama seluruh Indonesia. Semoga momentum saat ini bisa terwujud untuk selamatkan bumi menuju sejahtera bersama, karena dunia membutuhkan energi bersih dan energi yang tidak merusak lingkungan, atau clean and green energy. Oleh karena itu, kami telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk menanam nyamplung dan untuk menanam pohon kakao atau coklat sebagai tumpang sarinya. Rencana kami, pohon nyamplung sebagai pohon pelindung dan tumpang sarinya adalah pohon kakao atau pohon coklat. Hasil dari minyak nyamplung kita buatkan pabrik untuk diproduksi menjadi minyak nyamplung, dan minyak nyamplung ini bisa sebagai bahan baku biosolar. Kita bisa jual ke perusahaan minyak baik Pertamina maupun non Pertamina. Yang kemudian coklat atau biji kakao dapat dibuat menjadi coklat powder dan coklat butter untuk kebutuhan makanan tambahan yang bergizi bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang satu lagi yaitu carbon trading. Jadi serapan karbon nyamplung dan coklat atau kakao bisa diukur serapan karbonnya, lalu disertifikasi dan dijual di bursa karbon. Ini adalah ekonomi yang sustainable untuk Indonesia. Kami juga telah bekerja sama dengan BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk mengukur serapan karbon pohon nyamplung. Jadi bisa dilihat di video untuk jalur 1, kami telah bekerja sama dengan BRIN untuk carbon trading yang mengukur serapan karbon pohon nyamplung, lalu kita sertifikatkan serapan karbonnya dan bisa kita jual di bursa karbon yang telah dibentuk oleh pemerintah melalui OJK dan KLHK. Lalu untuk jalur yang kedua, minyak nyamplung bisa kita produksi dengan mendirikan pabrik di daerah sekitar perkebunan nyamplung, dan ini bisa menjadi crude tamanu oil yang menghasilkan minyak bahan baku untuk biosolar sebagai renewable energy, dan bisa juga sebagai bahan baku untuk obat-obat farmasi. Yang ketiga, coklat itu bisa kita buat menjadi powder dan butter yang kita bisa jual untuk disebarkan melalui masyarakat Indonesia untuk program stunting dan lain sebagainya. Ini contoh diagram manfaat tamanu oil, bisa untuk biosolar, bioaftur, bensin, farmasi, sabun, dan lain sebagainya. Kami telah mencoba untuk membuat ini dengan sederhana, kapasitas mesin 20-40 liter per hari. Kita bisa lihat dari penelitian bahwa minyak nyamplung atau tamanu atau kolofilum inofilum bisa berguna dan menghasilkan beberapa derivat seperti biosolar dan lain sebagainya. Untuk trading karbon, kita bisa menjual di bursa karbon
dengan harga sekitar 2 US dollar sampai 99 US dollar per ton. Dari sumber berita di cnbcindonesia.com, perdagangan karbon Indonesia akan berjalan mulai September ini. Oleh karena itu, kami memulai penanaman dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Rencana akan kami tanam dalam lahan seluas 2.500 hektar lahan di Gunung Kidul untuk kami tanami nyamplung yang akan menghasilkan minyak kalofilum inovilum yang memenuhi persyaratan biodiesel utama di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Lahan-lahan sudah tersedia di Gunung Kidul, silakan siapapun boleh memiliki lahan tersebut yang akan kami tanami dengan pohon nyamplung dan coklat. Nanti pemilik lahan bisa bekerja sama dengan kami, akan kami hitungkan karbon tradingnya dan kami jualkan biji coklatnya, serta kami ambil bijinya untuk kami olah menjadi minyak nyamplung untuk kebutuhan farmasi dan biodiesel. Selama 50 sampai 100 tahun pohon tidak boleh ditebang tentunya. Apabila ditebang, usaha di atas tanah tersebut akan berhenti. Akumulasi hasil usaha kami tersebut 60% net profitnya akan kami masukkan ke yayasan dan akan kami kembalikan kepada masyarakat dengan program pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pangan atau sebagai bantuan pupuk. Karena untuk pertanian kita perlu pupuk yang semakin mahal agar pupuk dapat terjangkau oleh para petani. Terima kasih.